Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, welcome to the English class of 11th grader. Now with me Ahmad Fuad, from SMIT Sanul Fikri. Okay. This morning, we will discuss about expressing suggestion. Yeah. But before, let me tell you about the basic competence. Ya, menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan seterusnya di sini bisa kalian amati bahwasanya di materi expressing suggestion ini, expressing offer and suggestion ini, kalian di akhir nanti diminta untuk bisa membuat atau menyusun teks pendek, ya kan, terkait bagaimana meminta atau memberi saran, ya, dan juga menawarkan sesuatu kepada orang lain. Okay. Nah, before we start, let's say tasmiyah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. And for this session, we will discuss only expressing suggestion. Okay, in our life, sometimes we face trouble, confused, something wrong, unsure feeling, doubt, scared, sick, and misled, and etc. There's so many problems in our life, And in facing them, sometimes we need somebody else, to share, to tell our problems, to get advice or suggestion from them. But because we are as a Muslim, there are some aspect that we should pay attention, yang harus kita perhatikan, when somebody else come to us and ask for suggestion or advice, setidaknya at least we can tell them and we can give the suggestion or advice, in a good way, in the good manner, jadi tidak menggunakan bahasa kasar, bahkan tidak mensyukuri, atau tidak menyukur-nyukurkan, syukurin kamu, ada temannya datang, comes to you, your friends, asking for suggestion or advice, kalian malah syukurin, dibilangin kayak gitu malah kayak gitu, Nah, itu nggak boleh, karena seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, suka melaknat, dan suka bicara kotor, dan suka bicara yang jorok, Jadi kita harus memberikan masukan kepada orang lain, dengan bahasa yang santun dan baik. Okay, and then the second, hendaknya kita berdua mengucapkan perkataan yang lemah lembut, mudah-mudahan ia akan ingat atau takut kepada Allah. Nah, ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Toha ayat 44. Menggunakan perkataan yang lemah lembut dan baik, ketika kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain, in this case when we are delivering our suggestion and advice to others. Okay, suggestion and advice. What is the difference between them? Actually they are almost identical, the same. But the context is only the differences only in the what? If advice, somebody that give suggestion or advice. If it is advice, because they have the previous experience about the problems. Mungkin mereka pernah merasakan masalah yang sama, kemudian dengan itu dia memberikan masukan. Masukan yang berdasarkan pengalaman, dan sifatnya lebih kuat ini, ini lebih ke disebut advice, lebih disebut advice atau nasihat, Nah, tapi kalau berdasarkan hanya orang itu nggak punya pengalaman atau hanya berdasarkan pemikiran atau opinion, atau rencana, maka it is called suggestion. Ini lebih ke sugesti, saran, Nah, ini sedikit perbedaannya. But actually, basically, in delivering suggestion and advice, it's almost identical. Jadi nggak usah bingung. Ini saran atau nasihat, sama saja, untuk pengucapan untuk penyampaiannya. Tergantung tadi perbedaannya cuma sedikit tadi. Nah, how to ask for suggestion? Sekarang kita dalam posisi bagaimana kalau kita ingin meminta suggestion, saran dari orang lain. We can use these expressions on the screen. You can see
The first is, do you have any suggestion for me? Ya, punya saran untukku? Punya nggak? Ya, ini. Do you have any suggestion for me? Ya, naik ya nadanya. Do you have any suggestions for me? Ya, punya saran untukku? Ya. Would you mind giving me your suggestion? Ya. Can you tell me what I should do? What should I do? Ya kan? Do you have any idea? Should I go home now? Ya, kalau ini sudah dikasih konteks topiknya tentang, kalau ini bisa untuk ya universal kan. Kalau ini sudah dikasih topik konteksnya tentang bingung mau pulang ke rumah atau enggak, ya kan? Maka tanya ke orang bisa, should I go home now? Ya, nah, atau shall I go home now? Sama ini topiknya pulang ke rumah. Atau kita secara umum kita bisa menggunakan should atau what should ya, atau shall. Nah, kalau yang suka rumus-rumus nih, ini rumusnya ada should, subjek ya, kata kerjanya, dan objek komplement atau keterangan di sini. Nah, contoh di should I go home now ini topiknya pergi pulang ke rumah, ya kan? Pulang ke rumah, bukan pergi pulang ya, pulang ke rumah ya, go home ya kan. Nah, ini ada subjeknya dulu di sini ya, yaitu apa? I, subjeknya. Nah, kemudian diikuti dengan verb one-nya, yaitu apa? Go. Tapi di sini phrasal verb ada go home ya, jadi satu go home ya, verb one. Ya, now keterangan waktu ya. Oke. Should I go home now? Ya. Kemudian what should I do? Misalkan di sini ada di sini what should I do, apa yang harus aku lakukan? Ini sesuai dengan rumus ini. Tapi kita nggak usah terlalu terpatok dengan rumus ini. Yang penting kita paham dan yang penting latihan menggunakan ini berulang-ulang setiap hari, ya kan? Ketika bingung, you can say what should I do, ya kan, kepada teman ya. What should I do? Ketika memilih suatu hal yang ingin dilakukan, bisa bilang what should I do ya, atau do you have any idea? I'm confused whether going to the beach or going to the mountain, ya kan, bingung pilih ke pantai atau ke gunung ya. Do you have any idea? Ya, tanya ya, minta saran. Ini bisa diulang-ulang, bisa kalian pelajari. And then giving suggestion, ya, memberikan masukan ya. Orang misalkan ada orang tanya ke kita, do you have any idea, ya kan, atau what should I do, ya, orang itu bilang kepada kita, ya, kita bisa menggunakan beberapa ekspresi di sini ya. Yang di sini ya, saya kumpulkan yang apa ya? Ya, langsung ada rumus bakunya dengan verb one ya. Jadi nanti ini menyesuaikan ya, subjek dan kata kerjanya menyesuaikan topik atau temanya tentu, ya kan. Kalau tentang tadi tanya mau pergi ke gunung atau ke pantai, maka kita bisa pakai, karena ini konteksnya kita ngomong ke kamu, misalkan orang lain kan, you should go, ya kan, to the mountain, for example, you should go to the mountain, you had better go to the mountain, you could go to the mountain, you ought to go to the mountain, I suggest you to go to the mountain, let's go to the mountain. Ya, kalau ini saran tapi yang apa namanya, tidak untuk melakukan ya. Kita lanjut di sini. Why don't you go to the mountain? Kenapa tidak kamu pergi ke mountain, ke gunung, ya kan? Couldn't you go to the mountain? Gak bisakah kamu pergi ke mana? Gunung, kan? Shall we go to the mountain? Nah, ini kali ini konteksnya kita ya, bareng ya, bersama. Would you like to go to the mountain? Ya, ini misalkan. Mau nggak pergi ke gimana kalau pergi ke mana? Gunung ya, mountain ya, seperti itu. Nah, ini konteksnya kalau gunung ya, pakai objeknya gunung dan kata kerjanya go. Misalkan pilihan minum teh atau minum kopi, bingung ya kan, karena mungkin punya penyakit atau apa. Kemudian kita saran ya, misalnya saya ubah, misalkan situasinya di malam hari, misalkan malam hari kita harus bekerja ya, temanmu ngasih minum ya kan, teh atau kopi, terus kalian bingung ya, which should I drink ya, atau what should I do, ya kan, mana yang harus aku minum atau apa yang harus aku lakukan ya, minum yang mana ya kan, what should I drink, apa yang harus aku minum ya kan. Maka
saran yang bisa diberikan, you should drink apa kalau malam hari mau kerja, butuh kerja lembur, mesti nggak kopi atau teh? Ya orang beda-beda sih, tapi umumnya kopi, ya kan? You should, nah ini memberikan saran untuk minum kopi. You should drink a cup of tea, a cup of coffee, misalkan, ya kan? You should drink a cup of coffee. You had better drink a cup of coffee. You could drink a cup of coffee, ya kan? You ought to drink a cup of coffee. I suggest you to drink, ya, drink, ya. Jadi kata kerjanya adalah drink, 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 semuanya drink, drink, ya, sampai bawah nanti sama, ya, drink, drink, drink. Nah, kalau pakai what about atau how about, ya kata kerjanya harus dalam bentuk verb ing. Contohnya tadi pergi ke gunung, mohon maaf, ya. Gimana kalau pergi ke gunung, ya kan? Where should I go, ya, misalkan kemana aku harus pergi. Nah, how about going, ini verb ing, ya. How about going to the mountain? What about going to the mountain? Ya, itu misalkan menggunakan verb ing, ya. Oke. If I were you, I would. Nah, ini kalau pakai if I were you, ya kan? I would, ya, verb 1. Verb 1 di sini berarti ya verb 1. If I were you, I would go to the mountain. Misalkan tadi sarannya untuk pergi ke mana? Gunung. Ya, kalau sarannya untuk tadi minum kopi, if I were you, I would drink, ya, a cup of coffee, ya, coffee, ya, kopi. Itu cara memberikan suggestion, ya, sangat mudah sekali. Nah, kemudian dalam suggestion juga ada orang ngasih masukan, boleh kita accepting atau rejecting atau refusing, boleh kita terima atau kita tolak. Ya, kalau menerima, kita bisa menggunakan ekspresi di sebelah sini, ya, ada yes, okay, ya, you should drink a cup of coffee. Oh yes, okay, ya, that's a good idea. Ya, where should we go for our holiday? We should go to the cinema. Oh, that's a good idea, kan? Oh, that sounds great, kan? Sure, okay, yes, let's. Yes, I'd like to. Yes, I'd love to. Oh, what a good idea. Why not? Kenapa enggak? You should go to the mountain. Oh, why not? Kenapa enggak? Kan? Karena apa? Berarti kalau gini kan accepting, kan, menerima, ya, sepakat. Ya, mungkin kalian bilang why not karena kalian tahu oh gunung itu indah, misalkan. Yes, with pleasure. Ya. That sounds like a good idea. Nah, dan yang terakhir ini bisa pilih good, nice, atau wonderful, ya kan? That's a good idea, ya, sama yang di atas ini, atau that's a nice idea, atau that's a wonderful idea. Nah, itu menerima kalau kita sepakat dengan saran orang lain, atau kita boleh menolak. Misalkan memang sarannya tidak sesuai, ya, atau mungkin kita mungkin susah untuk melakukannya, atau ya sarannya ngaco, ya kan, sarannya nggak bagus, ya, maka kita bisa menolaknya dengan bilang no, I don't think so. Misalkan tadi liburan kemana, misalnya disarankan ke gunung, ternyata cuacanya kan buruk, ya, maka kalian boleh menolaknya, mereject, maka kalian bisa bilang no, I don't think so. Jadi nanti bisa jadinya seperti ini. Kalian tanya ke teman kalian, where should I go, ya, for this holiday, ya, terus teman kalian bilang you should go to the mountain, ya. Nah, karena cuacanya jelek, kalian bisa tidak sepakat, kan, no, ya, bisa menolak sarannya, ya, no, I don't think so. Nah, itu cara untuk reject atau menolak sarannya. Atau bisa menggunakan ekspresi yang lain, I'm not sure about that. Nah, itu juga bisa. I'd prefer to. Nah, ini kalau prefer to, berarti harus ada alternatifnya, ya kan? Misalkan, you should go to the mountain. Kalian jawabnya, I'd prefer to go to the city. Ya, misalkan, I'd prefer to go to the city. Ya, ini berarti kan saya lebih suka pergi ke kota. Nah, berarti otomatis kan menolak, ya, atau mereject, ya, atau merefuse saran untuk pergi ke gunung. Kemudian no, let's not. Kemudian no, I'd rather not.
Ya, I don't feel like it. I dislike your suggestion. Ini informal banget ya untuk teman sebaya aja ya. What an awful or bad idea. What an awful idea. Oh, ide yang jelek ini kan. What a bad idea. Jadi kalau ini pakai an, kalau pakai awful, tapi kalau pakai bad berarti what a bad idea kan. What a bad idea. What an awful idea ya. Karena kalau kosakata ya mau dikasih artikel di depannya atau an, kalau bunyinya vokal ya berarti harus pakainya an. Tapi kalau konsonan kayak bad ini ya b harus pakainya ya seperti itu. What a bad idea. What an awful idea. Ya. Dan I don't think it's a good idea. Sorry. Sorry, that's boring. Let's do something else. Nah, ini sudah topik jelas ya, mungkin terkait tentang apa ajakan melakukan sesuatu yang membosankan. Ya, kemudian minta untuk, nah ini ngasih saran nih gimana kalau let's do something else. Yuk lakukan yang lain misalkan. It's a bad idea. No, let's not. Let's. Nah, ini apa ajakan yang lain? Ya alternatifnya apa? Ya misalkan menolak, kalau pakai let's ini. Dan titik-titik diisi dengan ya alternatif apa yang harus dilakukan ya. I'm afraid we can't or I'm afraid I can't ya itu. No, I don't think so. Nah, sangat mudah ya, sangat mudah sekali ya. Bagaimana ketika kita mengungkapkan atau meminta saran pada orang lain, kemudian memberikan saran pada orang lain dan kemudian menerima saran atau menolaknya. Ya, sudah kita sampaikan. Nah, kemudian contohnya ada di sini. Ahmad, I need to improve my English. Do you have any suggestion for me? Mamatnya, you had better take an English course. The better one is on South Street. But that is really far from my house. Can you tell me what should I do? How about taking an online English course? Oh, that's a good idea. What should I do then? You should look for the best one on the internet. You could go to www, ini contoh saja ya, alamatnya ini nggak nyata ya kan. .com ya. That sounds great. I'll try soon. Thank you so much. Nah, di sini bisa kita perhatikan ya, do you have any suggestion for me? Dia bingung ya kan. Karena dia butuh improve bahasa Inggrisnya, dia minta saran. Nah, ini untuk minta saran. Ya, kemudian diberi saran apa? You'd better take an English course. Ya kan? Sarannya baiknya kamu ambil kursus bahasa Inggris. Oke, dan dijawab, but that's really far from my house. Ya, karena alasan lagi jauh, dia minta saran lagi, ya kan? Can you tell me what should I do? Ya kan? Bisa nggak apa yang kamu bisa kasih tahu apa yang harus dilakukan kalau misalkan kursusnya jauh dari rumah. Nah, terus ngasih saran lagi, how about taking an online English course? Ya, sarannya disuruh ambil kursus bahasa Inggris online. Nah, that's a good idea. Ini berarti dia menolak atau menerima sarannya. And then, what should I do then? Ya, minta saran lagi. Ya, minta petunjuk lagi. Apa yang harus aku lakukan terusnya? Kemudian, kan? You should look for the best one on the internet. Ya, suruh nyari di internet yang terbaik. Nah, terus ini ngasih saran lagi. You could go to, nah, you could. Ini juga ngasih saran lagi. You could go to bahasainggrisbaguskah.com. That sounds great. Ini menerima sarannya lagi. I'll try soon. Thank you so much. It's very easy, isn't it? And I do hope that you can practice it by yourself. Yeah. It's not enough for you to know only or memorize, yeah, the sentences, the pattern of the expressing suggestion, but you need to practice it more and a lot. Okay, I think that's enough for this session. Yeah, talking about expressing suggestion. So that's all for now. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.